Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita adalah hari pertama memasuki pelajaran adalah mata pelajaran fikih. Sekarang sebelum kita memasuki mata pelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak kami sekalian. Sudah siap anak-anakku sekalian ya, dengarkan absennya. Yang hadir bilang hadir. Anak kami, Ilung Harahap, Muhammad Kusi Uluan Harahap, Nurul Atika Simbolon. Enggak hadir Bu, kenapa? Ada dia di masalah, ada suratnya ada. Oh, dia berhalangan sakit ya nak ya. Mudah-mudahan anak kita nanti bertambah kesehatan. Oke, anak kami selanjutnya Hermida Pane. Yang selanjutnya Nur Atika. Oke, karena anak-anak kami sudah siap di absen, sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Sekarang doanya yang dipimpin oleh anak kami Ilung Harahap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami sekalian, sebelum kita memulai mata pelajaran, tolong meja kursinya semua dibagusin agar nanti kita setelah masuk materi pelajaran kita agar aktif semua mendengarkan. Baik anak-anak kami sekalian, mata pelajaran kita hari ini adalah kurban dan akikah. Anak-anak kami sekalian, kurban adalah menurut syariat Islam sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Sedangkan akikah menurut istilah syarak artinya menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak, yang mana pada hari itu anak diberi nama dan dipotong rambutnya. Menurut bahasa adalah akikah berarti pemotongan. Anak-anak kami sekalian, kurban dan akikah adalah ada perbedaan. Kalau kurban adalah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yang tepat tanggalnya adalah 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik yang dinamakan adalah 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah tadi adalah pemotongan atau menyembelih akikah, di mana akikah ini yang akan disembelih adalah setelah kelahiran anak, mulai dari 7 hari setelah lahirnya anak. Kalau kita bisa, kalau tidak bisa setelah 14 hari. Kalau kita belum bisa 14 hari berarti hari yang ke-21. Berarti anak-anak kami sekalian sudah tahu kan perbedaan kurban dan akikah. Kurban dilaksanakan tadi setelah sholat hari raya Idul Adha, sedangkan akikah adalah dilaksanakan setelah lahirnya anak, hari yang ke-7, hari yang ke-14, hari yang ke-21. Kalau tidak bisa yang 3 ini berarti kita laksanakan adalah kapan saja anak-anak kami sekalian. Sudah paham mengenai kurban dan akikah? Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya syarat-syarat kurban dan akikah. Kalau syarat kurban adalah harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing biri-biri. Selanjutnya, unta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun anak-anak kami. Binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Yang dinamakan cacat adalah seperti patah kakinya, cacat buta matanya, kupingnya tidak ada sebelah. Itulah syarat-syarat yang menjadi tidak boleh cacat. Sedangkan akikah, hewan dari jenis kipsi atau domba putih dan sehat, umur minimal 1,5 tahun, dan kambing Jawa minimal 1 tahun.
Untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor, tidak cacat dan berpenyakit. Makanya anak-anak kami sekalian, syarat-syarat daripada kurban dan akikah adalah inilah. Kalau sudah cukup syaratnya ini berarti kita sudah melaksanakan di antara kurban dan akikah. Paham anak-anak kami sekalian? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan kurban dan akikah. Kurban hanya boleh dilaksanakan pada Zulhijjah sejak usai sholat Idul Adha hingga hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan waktu pelaksanaan akikah disunahkan pada hari ke-7, pada hari ke-14, pada hari ke-21 dilaksanakan. Dan bila tidak bisa, maka pada hari ke-21. Namun setelah 3 minggu masih tidak mampu kita, maka kapan saja pelaksanaannya dikala kita sudah mampu anak-anak kami sekalian. Anak-anak kami sekalian, ibu tanya dulu sedikit sudah semuanya anak kami ini sudah dipotong akikahnya? Kalau memang sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau belum dipotong akikahnya, nanti kita bisa kalian berbincang-bincang sama orang tua kalian, "Ma, udah dipotong gak akikahku atau belum?" Kalau sudah dipotong, alhamdulillah. Kalau belum, kita buat apa ya Mak ya, biar nanti tahun depan atau 2 bulan ke depan bisa dipotong akikahku ya Mak ya. Oke, itu anak-anak kami. Kalau untuk merayu daripada orang tua biar kita nanti hati kita ini bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu pelaksanaannya. Udah paham anak kami sekalian? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Orang yang berhak menerima kurban. Orang yang berhak menerima kurban adalah ada 4 anak-anak kami. Yang pertama adalah orang-orang fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. Yang kedua diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahmi. Yang ketiga diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. Yang keempat adalah sepertiga dimakan sendiri dan keluarga. Pendistribusian daging kurban sebaiknya merupakan daging mentah karena hak mereka daging tersebut atau dimasak. Orang yang berhak menerima kurban ini adalah yang biasanya yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Kita yang menerima kurban ini sangat bergembira sekali karena pada hari itu adalah semua fakir miskin yang mugallab, semualah yang patut menerima kurban ini sangat bergembira pada hari menerima kurban itu. Ya, kalau sudah sampai sini kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah hikmah dari kurban. Yang pertama adalah menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Yang keempat, dengan berkurban berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain di mana tolong menolong, kasih mengasihi, rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Inilah yang dinamakan oleh hikmah kepada yang berkurban adalah rezekinya makin bertambah-tambah. Kita yang diberikan kurban adalah bertambah-tambah kesehatan. Dan kita sama-sama berdoa agar yang berkurban yang menerima kurban adalah diberikan Allah kesehatan dan rezeki. Oke, selanjutnya setelah habis hikmah dari kurban, hukum akikah. Hukum akikah di sini ada 5. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Basri dari Samurai radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Sunnah muakkad adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Selanjutnya jumlah hewan yang disembelih untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, sedangkan wanita adalah 1 ekor kambing. Waktu penyembelihan akikah ini dilakukan pada hari akikah tersebut pada hari ke-7, ke-14, ke-21. Setelah yang 3 ini belum mampu kita, maka kita laksanakan tadi di hari kapan saja. Selanjutnya disunahkan untuk memberi nama anak yang baik sesuai dengan sabda Rasulullah. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka indahkanlah nama-nama kalian.
Seperti di dalam hukum akikah ini tadi, ada hadis Nabi mengatakan, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Tiap-tiap anak digadaikan di hadirat Allah dengan akikahnya. Makanya akikah ini memang kalau bisa wajiblah kita berakikah, karena akikah ini adalah tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya sunnah yang dilaksanakan saat akikah. Sunnah yang dilaksanakan adalah saat akikah ada ini beberapa macam. Yang pertama adalah berdoa sebelum menyembelih binatang. Yang kedua adalah dengan menyebut bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqatun. Langsunglah di sini kita sebut nama yang berakikah dengan nama anak tersebut. Artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu ini akikah. Karena akikah ini nanti anak-anak kami sekalian, di dunia ini adalah kendaraan kita adalah ada pesawat, ada motor kijang, ada Pajero. Itulah kendaraan yang ada di dunia ini. Kalau nanti kendaraan yang ada di akhirat adalah siapa yang berakikah dan siapa yang berkurban, itulah nanti yang menjadi kendaraannya di akhirat untuk menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, menyembelih ketika matahari sedang naik. Daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum disedekahkan atau dibagikan. Selanjutnya, tidak memata-matakan tulang-tulang daripada binatang akikah, hanya mencerai-ceraikan sendi-sendinya. Dan yang terakhir adalah menyedekahkan daging akikahnya kepada fakir miskin. Di mana akikah ini? Kalau ini adalah akikah ini sering dibuat orang di dalam perkampungan, adalah ada namanya mengayun. Di ayun anak itu diundanglah semua kerabat, sahabat-sahabat, alim ulama, guru untuk memberikan nama tersebut si anak. Di sini kalau di kampung kami anak ya, sering ini dibuat namanya mengayun. Dibuatlah ayunan cantik, datanglah semua sana famili, kaum kerabat untuk mengayunkan si anak ini. Yang biasa di sini dibuat lagunya Salatullah Salamullah, gitu anak ya. Ada lagi kalau di daerah kami anak ya, di ayun wa mandi ayun. Begitu anak-anak kami sekalian. Mungkin kalian sudah pernah di ayun. Ya, mungkin itulah sunnah yang dilaksanakan dalam akikah tersebut. Mungkin daerah kalian berbeda-beda. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak. Mengajankan, kalau dia laki-laki, kalau dia anak perempuan yang lahir adalah dibacakan di telinga sebelah dirinya. Membacakan doa di kedua belah telinganya, contohnya membaca surah Al-Ikhlas. Mengusap lelangitnya pada sang si anak dengan benda-benda yang manis seperti buah tamar, pisang, ada yang membuat gula. Memberi nama anak tersebut dengan nama-nama yang baik pada hari ke-7 kelahiran. Mengadakan jamuan, doa tasyakuran atas kelahiran. Mencukur rambut sang anak tersebut selepas menyembelih akikah untuknya. Memberi sedekah seberat rambut sang anak yang dicukur itu atau uang yang sama dengan perangkat tersebut. Itulah anak kami sekalian hal yang perlu tadi dilakukan dalam menyambut kelahiran anak. Selanjutnya adalah hikmah akikah. Hikmah akikah ini adalah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikaruniai oleh sang anak, putra dan putri kita. Untuk mengisytiharkan kepada masyarakat tentang anugerah dikaruniai oleh Allah. Untuk memuliakan kehidupan anak dengan perkara-perkara yang lebih baik. Mengeratkan hubungan silaturahmi antar ahli-ahli masyarakat dengan keluarga dan dikaruniakan anak. Melahirkan rasa kegembiraan karena mendapat ciri yang menepati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hikmah daripada akikah. Selanjutnya, kalau sudah habis itu, udah tahu kalian perbedaan semuanya tadi syarat-syarat di sini. Ibu adalah membuat pertanyaan. Di dalam pertanyaan ini kita tengok dulu. Ada rumput, ada foto domba atau kambing, ada foto sapi. Di mana ini adalah pelajaran kita tadi yang diakikahkan atau dikurbankan.
Inilah jenis-jenisnya. Nampak kan nak? Ada kambingnya warna putih, ada lembunya warna coklat bersama putih. Cantik kan nak? Inilah nanti yang menjadi tunggangan kita nanti di akhirat. Ini adalah ibu membuat pertanyaan ya. Tugas kelompok, ibu bagi kelompoknya dulu. Kita tadi ada lagi, ibu bagi dulu kelompoknya menjadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok ada 5 orang. Yang pertama tadi kelompok Ilung Haraha. Yang kedua kelompok Muhammad Kusi Uluan. Yang ketiga kelompok Nurul Atika. Oke. Ini udah dibagi kelompoknya. Tugas kelompok adalah nomor 1, apakah perbedaan kurban dan akikah? Yang kedua, berapa banyakkah daging bagian orang yang berkurban? Yang ketiga, coba sebutkan berapa orang jumlahnya yang dikorbankan adalah sapi. Inilah yang menjadi tugas kalian, adalah nanti kita kumpul di minggu depan. Karena kami nanti minggu depan mudah-mudahan nanti jawabannya adalah sempurna. Oke, sebelum ibu menyiapkan pelajaran kita ini, ada lagi pertanyaan anak-anak kami. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan tadi kelompok tadi dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat menjawabnya. Mungkin sekianlah pelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.